Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enita Juliandini, NIM 21119012. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang pengertian Pancasila sebagai sistem dan kesatuan sila-sila Pancasila. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila sebagai sistem. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila yang lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Berikut ciri-ciri sistem. Yang pertama, suatu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga, saling berhubungan, saling ketergantungan. Yang keempat, semuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Kenyataan Pancasila merupakan kenyataan yang objektif, di mana Pancasila sebagai suatu sistem filsafat akan memberikan ciri-ciri yang khas, yang khusus, yang tidak terdapat pada sistem filsafat lainnya. Kemudian, kesatuan sila-sila Pancasila. Yang pertama yaitu susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Artinya, Pancasila adalah sila yang disebut terlebih dahulu memiliki kedudukan lebih tinggi daripada sila-sila yang disebut kemudian. Secara ontologis, kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal adalah sebagai berikut. Segala sesuatu yang ada termasuk manusia ada karena Tuhan. Sila pertama. Adapun manusia adalah sebagai subjek pendukung pokok negara. Sila kedua. Maka negara adalah sebagai akibat adanya manusia yang bersatu. Sila ketiga. Sehingga terbentuklah persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. Rakyat adalah sebagai totalitas individu-individu dalam negara yang bersatu. Sila empat. Keadilan pada hakikatnya merupakan tujuan suatu keadilan dalam hidup bersama atau dengan lain perkataan keadilan sosial. Sila kelima. Berikut ini ada contoh gambar susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Nah, di sini kita dapat melihat diagram hierarkis piramidal Pancasila, yang dimana Pancasila tersebut saling bertingkat dan saling bertautan satu sila dengan sila yang lainnya. Yang paling bawah itu terdapat sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga itu persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kemudian yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Kesatuan sila-sila Pancasila yang mengisi dan saling mengkualifikasi. Sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga. Persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan adalah kerakyatan yang berketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang beradil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan permusyawaratan perwakilan. Terdapat 3 contoh soal dan jawaban dari pembahasan materi yang sudah kita bahas tadi. Untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.